Halo G-Friends, welcome to our program Seek Justice, Seeking Truth, Seeking Justice. Setelah 8 tahun, kasus Vina Cirebon kembali menghebohkan dengan fakta-fakta baru yang mengejutkan. Apa saja fakta mengejutkan yang terungkap di balik tragedi ini? Pada episode kali ini, kami akan membongkar bukti-bukti yang terlupakan, saksi-saksi yang tak terduga, dan kejanggalan yang mengundang pertanyaan. Bersama Seek Justice, kita akan mengungkap kebenaran yang telah lama dinantikan. Kasus Vina yang dilakukan oleh 11 anggota geng motor ini pertama kali ramai pada tahun 2016, di mana salah satu temannya yaitu Linda disebut sempat mengalami kesurupan tak lama setelah Vina meninggal. Kejadian tersebut terjadi pada malam 27 Agustus 2016, kemudian jenazah ditemukan keesokan harinya, 28 Agustus 2016. 3 hari setelah kematian Vina, Linda diduga kesurupan sosok Vina dan menceritakan kronologi kejadian. Pada rekaman yang tersebar dikatakan bahwa ada 12 orang yang menjadi pelaku penghilangan nyawa Vina dan kekasihnya, Eki. Kejadian tersebut terjadi ketika Vina dan Eki sedang jalan-jalan dari Taman Sumber. Kemudian secara tiba-tiba Eki dipukul dari belakang. Karena pukulan itu, motor yang dikendarai pun jatuh hingga membuat Vina pingsan. Setelah sadar, ia mengatakan bahwa matanya telah ditutup dan dalam keadaan sedang diperkosa oleh pelaku. Disebutkan bahwa tangan jenazah Vina yang patah diakibatkan dari pukulan balok besar dan bagian kepala dibenturkan ke motor dan juga aspal. Kondisi kaki Vina yang remuk juga diakibatkan karena dilindas dengan menggunakan motor oleh para pelaku. Pada saat itu dikatakan bahwa Eki ingin menolong Vina, namun ia juga dianiaya dan dipaksa untuk melihat Vina yang diperkosa. Tragedi ini membuat Vina dan Eki tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Jasad keduanya ditemukan di jembatan Jalan Layang Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Motif dari penghilangan nyawa itu adalah adanya dendam dari salah satu pelaku, yaitu Egi. Dendam tersebut dikarenakan penolakan perasaan yang dilakukan Vina kepada Egi. Dikatakan bahwa ada satu orang dari pelaku yang kabur ke Jakarta, yang merupakan otak dari kejadian tersebut. Polisi berhasil menangkap 8 pelaku. Di antaranya adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka divonis penjara seumur hidup, lebih ringan daripada tuntutan hukuman mati jaksa. Satu pelaku lainnya, Saka Tatal, yang kala persidangan masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas. Kemudian 4 orang pelaku lainnya yaitu Egi atau Peggy, Dani, Andi, dan Panji masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kasus kematian Vina Cirebon dibuka kembali oleh Polda Jawa Barat pada 2024. 8 tahun setelah peristiwa tersebut dan pasca film tentang Vina viral di bioskop. Meskipun 8 pelaku telah diadili sebelumnya, 3 terduga pelaku lainnya yaitu Peggy alias Perong, Andi, dan Dani masih bebas. Keluarga Vina pun meminta dukungan dari publik figur termasuk pengacara terkenal Hotman Paris untuk membantu proses hukum ini. Selama penyelidikan, para terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali yang mendorong Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengadakan sidang perdana pada 4 September 2024 guna membuka kembali kasus ini. Pada sidang 18 September, saksi Mega Lestari dan Widya Sari menyatakan bahwa Vina meninggal di rumah sakit pasca mengalami kecelakaan, bukan di tempat kejadian. Kesaksian ini menambah kompleksitas kasus dan membangkitkan kembali perhatian publik. Selanjutnya, pihak kepolisian dan pengadilan pun melakukan pemeriksaan lokasi TKP pada 27 September 2024. Namun tidak menemukan bukti kekerasan atau penghilangan nyawa berdasarkan fakta di lapangan. Sidang lalu dilanjutkan pada 4 Oktober 2024 dengan tim kuasa hukum Sudirman, salah satu terpidana yang menghadirkan ahli dan saksi alibi. Menurut keterangan saksi alibi, Sudirman tidak berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Lalu menurut ahli Azmi, terdapat kejanggalan dalam proses hukum 2016. Di mana berkas polisi mencatat 4 DPO, tetapi putusan pengadilan hanya menyebut 3 DPO karena tidak mencantumkan nama Panji.
Selain itu, kejanggalan muncul dari keterangan AF dan DD, saksi yang memberikan informasi berbeda tentang jumlah tersangka. Kejanggalan dalam proses hukum sebelumnya dan perbedaan keterangan saksi mengundang banyak pertanyaan di masyarakat mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi. Pembukaan kembali kasus kematian Vina Cirebon memicu spekulasi publik terkait ketidakpastian proses hukum, integritas bukti, dan dugaan adanya upaya menyembunyikan kebenaran. Desakan transparansi dan keadilan semakin kuat setelah muncul bukti dan saksi baru yang memperumit penyelidikan. Harapan akan pengungkapan fakta meningkat, namun risiko mempengaruhi opini publik yang beragam juga tak terhindarkan. Meskipun spekulasi dapat mempercepat pengungkapan fakta, hal ini berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum dan kesejahteraan keluarga korban. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi yang beredar. Sementara penegak hukum harus tetap mengikuti prosedur yang tepat, serta penegakan transparansi untuk memastikan keadilan tercapai. Dalam kasus ini, tampak bahwa penerapan hukum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Banyaknya kejanggalan dan perbedaan kesaksian dari fakta di lapangan menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam proses hukum. Bukti baru yang muncul setelah peninjauan kembali kasus ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sementara, para terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 8 tahun. Kekeliruan ini menimbulkan kekhawatiran tentang nasib pihak-pihak yang tidak bersalah, namun telah ditetapkan sebagai tersangka selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, putusan pengadilan terkait kasus kematian Vina Cirebon dalam proses peninjauan kembali belum diumumkan secara resmi, sehingga terpidana dan keluarga korban masih menunggu kejelasan. Kami berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang, sehingga semua pihak, terutama yang tidak bersalah, dapat mendapatkan keadilan yang selama ini dicari. Terima kasih G-Friends yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the next Justice.